berguru kepada guru, tidak berguru kepada Google. Kalau berguru kepada Google akhirnya Iya, Google, sangatnya Google. Kalau berguru dengan kitab gundul nyundul sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau berguru dengan Google akhirnya Google. Banyak yang Google. Mereka mengatakan jihad padahal itu jahat. Mereka mengatakan mati syahid padahal itu mati syahid. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kita lanjutkan Fardul Ain. Kenapa saya menulis kitab Fardul Ain? Ternyata kitab ini sudah saya tulis tahun berapa itu? 2012. Ternyata akhir-akhir ini banyak terjadi fenomena yang namanya fenomena tawuran. Kenapa? Tawuran. Pada saat Ramadan awal begitu banyak media sosial menyampaikan, media sosial menginformasikan, menggambarkan tawuran yang begitu luar biasanya mengerikan. Terus siapa yang bertanggung jawab hal ini? Maka diantaranya saya mempunyai inisiatif untuk menulis yang namanya kitabnya berjudul Fardul Ain. Fardul Ain Kitabul Jinayat, metode praktis menanggulangi tawuran dan kekerasan. Halaman 2. Halaman 2. Mengancam orang lain dengan senjata, baik itu pakai celurit atau pakai pedang atau pakai parang, baik itu sungguhan ataupun main-main, walaupun bergurau, maka dilaknat oleh malaikat hingga ia meninggalkan perbuatan tersebut. Hadisnya, man asyara ila akhihi bihadikatin, barang siapa yang mengancam saudaranya dengan besi, fa innal malaikata tal'anhu hatta yatsruka wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, maka malaikat akan melaknatnya sehingga dia meninggalkan ancaman tersebut, walaupun yang diancam itu adalah saudaranya sendiri dan dalam kondisi bergurau. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari bersama-sama bil hadidan fa innaka tal'anul malaikah wa iyakun akhahu li abi wa ummi lahu hatta yasruka منه حتى يترك مؤمته. اللهم صل ala sayyidina محمد تبل القلوب ngacungkan senjata untuk wasik
wong liya malaikat podong najan kuyan utawa dulure dhewe dilaknat malaikat hingga dilaknat malaikat hingga ninggalake Allahumma Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatihim Abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Halaman 10. Halaman 10. Hukuman pembunuhan sengaja. Namanya tawuran, kadang ada yang terbunuh. Pembunuhan disengaja wajib dikisos atau dihukum Mati. karena telah mengeluarkan nyawa sebab tindakan yang melewati batas. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Rakat aynaya syauqan. Sakit bu. 1.000 nyuwun Pak Yai nih. Sing boten sakit sing penting mangat nggih. Banyak sholawat, banyak rezeki. Ya, pokoknya perkara rezeki amin ya Banda. Wa nantai matazarafat ashqan فأتيت إلى حبيبي فادع قلب رفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يمتاز في خيري أبي من محرمي وفي الشهور الحور أو في الحرم متني وواجب قصص لوang tua senajan ing wulan lantanan kang mulya assalamu alaika ya Rasulullah ya Rasulullah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Besaran diat atau denda. Jika ahli warisnya menuntut orang itu tidak jadi dikisos karena dimaafkan oleh ahli waris, jika ahli warisnya menuntut
maka jumlah dendanya orang yang membunuh orang Islam laki-laki merdeka adalah 100 unta. Kalau satu ontanya harga 25 juta, berarti orang yang membunuh dendanya 2,5 miliar. Subhan niki menunjukkan bahwa begitu mulianya manusia. Jangan sampai ada pembunuhan, jangan sampai ada menghilangkan nyawa, karena begitu mulianya manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad karramna bani Adam. Satu kali membunuh, dia tidak dibunuh, dia dimaafkan, maka dia harus didenda sebanyak 2,5 miliar. Ada harta kali miliar setengah, Bu. Lalu Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syai wa darajih, adfata yadi ratal alamin, ya Ruhailal judi wal karami, udhiyatun fika min nafsi bi'a'imin fa'in ghalataha fal musli'ah situna baina jad'atin wa iqa wa arba'una datu hablin aqa ya lan unta muteng akeh patang. Oh ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al jari wa darajih, adfata halaman 27. Halaman 27. Satu jari diatnya 1/10 atau 10. Jadi kalau ada orang yang melukai atau bahkan dia memotong satu jari, maka jari ini nilainya sama dengan 250 juta. Kalau seumpama jenengan niku gadah utang sing kathah, jadi ini ditulis tunggal. 250 juta niki jari satu
belum jari yang lain dan sebagainya. Itulah gambarannya begitu nikmatnya, begitu mulianya manusia. Karena kalau kita menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tidak mungkin kita bisa untuk menghitungnya. Setiap hari jenengan itu ambekan ping pinten, Bu? Coba ping pinten? Ping pinten ambekane jenengan sedinten sedalu niku ping pinten? Nggak berhitung, Mbak. Jumlahnya sekitar 20.000 sampai 30.000. Pinten? 20.000 sampai 30.000. Niki ambekane menungso yang dibutuhkan pada saat kita bernafas. Oksigen kita setiap sehari semalam kita membutuhkan oksigen sekitar 2.280 liter per hari. 1 liternya sekitar hampir 25.000. Kalau dihitung sehari semalam oksigen saja membutuhkan hampir 50 juta sampai 70 juta. Nanti bayar tak boten? Nanti bayar tak boten? Gratis. Niki nembe oksigen, dereng namanya nitrogen. Nitrogen yang setiap hari kita hirup membutuhkan sekitar 11.376 liter. 1 liternya 10.000, berarti setiap sehari dan semalam kita membutuhkan nitrogen sebanyak 110 juta per hari. Subhanallah. Kalau dihitung antara oksigen sekitar 50 juta, nitrogen sekitar 110 juta, berarti hari malam yang kita butuhkan sebanyak 160 juta. Nanti bayar? Nanti bayar apa boten? Boten nanti. Pramila jenengan kepengen tumbas alpat gampang. Boten usah ambekan seminggu. 160 juta ping 7 pun sak miliar luwih niku. Dados nikilah kita harus selalu bersyukur kepada Allah, diberi kesehatan, bisa untuk kita bernafas, nafas kita, oksigen kita, nitrogen kita setiap harinya tambahan. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, Allah Allah Allah, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, ya Rasulullah, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi, li usbu'in ushrun wa minha al-anmina thulthun wa fi badin wa fil munaqina wa sinni aw mubi'atin wa ashima fa nisfu ushriya bila muqasama fa nisfu ushriya bila muqasama. Sidanan Nabi, 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 Allah Allah Allah, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi.
Hadirin Nabi Syabdul Qadir Al-Jailani Hadirin Nabi Rijisi di atas seperti Allah 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 lawang selimane ya jenengan nek mlongo madhep mriki pirsani abah mboten mirsani kitabe nggih kula sing ngajeng jenengan sing mingkeng oke heeh kula wang selimane nggih ya ulangi driji siji di atas Allah 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 lan ros-rosan driji seper seperang pulau jempalan lan tatu munakilan lan tatu Hashimah tatu munakilan lan tatu Hashimah sidanan Nabi sidanan Nabi sidanan Nabi sidanan Nabi Allah 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 sidanan Nabi sidanan Nabi sidanan Nabi ya Habib Allah sidanan Nabi sidanan Nabi sidanan Nabi Syabdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Syabdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Fardul Ain hatam. Alhamdulillah. Ngincipi kena sak cendok tok. Mosok ngincipi sak piring. Ini tolong sampaikan ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Di dalam rangka apa? Menyelamatkan generasi bangsa kita. Caranya cukup mudah. Sebelum belajar dibaca 5 bait mawon. Setelah belajar dibaca 5 bait. Hanya membutuhkan waktu 2,5 menit. Kalau ditambah 2,5 menit berarti hanya 5 menit, tidak menambah pelajaran dan tidak mengurangi pelajaran. Maka sering saya sampaikan, insya Allah seminggu sekali hatam, 1 bulan hatam 4 kali, 1 tahun hatam 40 kali, masuk ke alam bawah sadar tanpa sadar. Kalau ternyata sampai 40 kali hatam tidak sadar berarti semaput. Na'udzubillahimin. Nah, inilah satu-satunya metode yang disebut dengan membangun karakter, pendidikan berkarakter. Cara bahasa Pak Jokowi disebut dengan revolusi mental. Ternyata yang mempunyai metode revolusi mental, metode pendidikan berkarakter adalah pondok pesantren. Beri tepuk tangan kepada pondok pesantren. Satu lembaga yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Kenapa kita harus memasukkan ke alam bawah sadar? Sering saya sampaikan bahwa alam sadar manusia dengan alam bawah sadarnya, perbandingan alam sadar itu hanya 12%. Alam bawah sadarnya 88%, berarti 9 kali lipat alam sadar. Ini ada pintu yang disebut dengan critical factor. Critical factor ini bisa terbuka manakala dalam kondisi emosi, konsentrasi, repetisi, relaksasi, dan belief, dan semuanya ini terangkum dalam metode praktis membentuk karakter dan pendidikan berkarakter berakhlak mulia, persis yang seperti kita sampaikan bersama. Alhamdulillah. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, satu-satunya lembaga yang mengurusi, mendidikkan kepada anak didiknya tentang akhlak mulia adalah
pondok pesantren. Lebih-lebih di sini baru dibuka namanya pondok pesantren Humairah. Tepuk tangan untuk orang pesantren Humairah. Semoga barokah berjaya ya. Sering saya sampaikan bahwa kita memondokkan anak di pesantren jauh lebih murah dibanding kita memondokkan anak di rumah sakit. Kita betul ibu, bapak-bapak, mahal beli, mahal dan rumah sakit. Alhamdulillah fardhu ain hatam. Alhamdulillah. Kita lanjutkan, anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Anak-anak yang hatamah, anak-anak yang sudah dipersilakan berdiri semuanya. Semuanya yang bisa berdiri semuanya. Ini yang di situ ada bapak-bapak juga. Saya mau lihat anak-anak tapi nggak wajahnya. Menghadap ke sana, ya menghadap ke sana, menghadap ke sana. Kan turun begini. Turun. Bawah. Ibu atau bapak wali santri dari anak-anak yang ada ini, tolong untuk berdiri sebentar. Yang ibunya, yang bapaknya, tolong untuk berdiri sebentar untuk mengenalkan ada tidak salah nanti. Ini tradisi yang dikembangkan oleh beliau Bapak Kiai Haji Humengki, adanya sungkeman kita lestarikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wisudawan, wisudawati,